Kali ini, kita akan bongkar wawasan-wawasan paling penting dari panduan AI generatifnya Harvard Business Review yang dibuat khusus untuk para manajer. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang jujur-jujuran aja ya. Anda pasti udah sering banget dengar soal Gen AI. Mungkin juga udah baca-baca artikelnya. Tapi seberapa sering sih Anda benar-benar pakai teknologi ini di kerjaan sehari-hari? Coba deh lihat data ini. Jomplang banget kan? Gen AI itu jadi topik panas di rapat-rapat dewan direksi. Tapi, kenyataannya hampir nggak disentuh sama manajer di level operasional. Nah, ini nih yang disebut kesenjangan tahu laku. Dan jujur, menutup kesenjangan ini bukan lagi soal pilihan, tapi udah jadi keharusan buat karir Anda ke depannya. Waktu Anda itu berharga, jadi kita nggak akan bertele-tele. Ini dia 5 langkah praktis yang akan kita bahas biar Anda bisa langsung menutup kesenjangan itu. Poin pertama, dan ini penting banget, kita harus sadar kalau mengabaikan kesenjangan ini udah nggak bisa lagi, bukan pilihan. Panduan HBR ini ngomongnya belak-belakan banget loh. Ini adalah pekerjaan Anda. Anda nggak bisa lempar ini ke tim IT atau anak buah Anda. Kesuksesan Anda secara personal itu sekarang bergantung pada seberapa lihai Anda memakai alat ini. Terus gimana dong cara mulainya? Kuncinya adalah kita harus paham dulu ada perubahan fundamental yang dibawa teknologi ini. Ini bukan sekedar tool baru yang kita pelajari. Dulu kita lihat mesin itu sebagai alat, terus berevolusi jadi asisten kayak Siri yang yah gitu-gitu aja. Nah, lompatan yang sekarang ini baru benar-benar game changer. Gen AI itu bukan lagi asisten yang cuma nurut perintah, tapi dia adalah seorang kolaborator. Partner yang bisa Anda ajak diskusi, persis kayak ngobrol sama rekan kerja Anda. Nah, kolaborasi baru ini punya 2 mode utama, yaitu sebagai co-pilot dan sebagai co-thinker. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, bayangin Gen AI sebagai co-pilot Anda. Mode ini fokusnya ke eksekusi. Misalnya, bikinin draft email, ringkasin laporan panjang, atau bikin kerangka presentasi. Cepat dan efisien. Nah, yang kedua ini mode co-thinker. Disinilah letak sihirnya. Ini bukan lagi soal ngerjain tugas, tapi soal berpikir. Anda bisa pakai mode ini buat brainstorming, nantang asumsi Anda sendiri, dan mempertajam strategi. Benar-benar kayak punya partner diskusi yang siap 24/7. Visual ini ngejelasin semuanya dengan simpel banget ya kan? Co-pilot itu soal kecepatan, co-thinker itu soal kedalaman. Gampangnya gini, Anda suruh co-pilot untuk mengerjakan sesuatu, tapi Anda ajak co-thinker untuk berpikir bareng Anda. Oke, kerangkanya udah dapat. Terus, gimana cara kita nyetir kolaborator baru ini? Sama kayak kerja bareng manusia, kita juga butuh pola pikir yang pas. Ada 3 pilar utama yang perlu Anda ingat. Pertama, jadilah komunikatif. Kasih konteks yang jelas, jangan cuma kasih perintah pendek. Kedua, jadilah eksperimental. Coba-coba aja, jangan takut salah. Dan yang paling penting, jadilah bertanggung jawab. Ingat, setir tetap di tangan Anda. Bertanggung jawab itu juga artinya kita harus waspada sama jebakan-jebakan ini. Misalnya, jangan terlalu percaya sama hasilnya tanpa ngecek ulang. Atau jangan sampai ide-ide dari AI malah bikin kita jadi nggak kreatif. Ingat ya, AI itu untuk memperkuat penilaian Anda, bukan menggantikannya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita bikin ini jadi nyata. Waktunya kita pindah dari sekedar tahu menjadi benar-benar melakukan. Panduan HBR ini ngasih banyak banget contoh. Tapi jangan panik, nggak usah coba semuanya sekaligus. Kita lihat aja beberapa contoh dari kategori mengelola diri sendiri ini. Mulai dari yang kecil yang paling gampang. Gimana kalau besok Anda coba pakai mode co-pilot buat bantu bikin draft email atau ringkasin satu dokumen panjang? Itu udah langkah pertama yang luar biasa. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah Anda akan pakai AI, tapi tugas mana yang akan Anda coba tingkatkan pertama kali? Jangan nunggu jadi ahli dulu. Satu-satunya cara buat nutup kesenjangan ini ya dengan mulai melangkah. Pilih satu tugas kecil, buka toolnya, dan mulailah kolaborasi pertama Anda hari ini.